nomor 19 grup D. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan jantung terhadap pasien dewasa. Tapi karena tidak adanya pasien yang sesuai dengan kriteria, jadi saya terpaksa menggunakan pasien anak-anak. Setelah sebelumnya melakukan history taking atau anamnesis yang sesuai dengan ketentuan pada pasien, maka dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Dan sebelum melakukan pemeriksaan ini, pasien lebih dulu diberikan penjelasan mengenai tujuan dan tahapan pemeriksaan yang tentunya nanti dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien. Pasien diminta untuk berbaring dan pemeriksa mencuci tangannya dengan air dan sabun. Pertama, memeriksa tekanan vena jugularis pasien dengan posisi pemeriksa di sebelah kanan pasien. Tidak lupa memposisikan sandaran meja pemeriksaan membentuk sudut 30-45 derajat. Di sini digunakan ganjalan bantal agar otot sternocleidomastoid pasien relaksasi. Lalu pasien diinstruksikan untuk menolehkan kepalanya ke kiri dan kemudian kedua sisi leher diperiksa dengan bantuan senter untuk melihat vena jugularis eksternal, lalu mencari pulsasi vena jugularis internal. Selanjutnya dengan identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan dengan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis, serta penggaris panjang secara horizontal dari titik ini. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter. Tunis sternum di mana penggaris panjang menyilang tegak lurus dengan penggaris segitiga. Sudut sternum biasanya kurang lebih 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan pulsasi karotis. Yang pertama adalah amplitudo dan kontur. Dengan inspeksi leher menggunakan jari telunjuk dan tengah tangan kiri, menekan di bagian arteri karotis kanan pasien di 1/3 bagian bawah leher dan rasakan pulsasi. Selanjutnya, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan untuk memeriksa arteri kiri. Pemeriksaan ini dilakukan bergantian, kanan lalu kiri, tidak boleh bersamaan. Saat dipalpasi, cek juga ada atau tidaknya getaran halus atau trail dan dengarkan bruit menggunakan bagian diafragma stetoskop dengan kondisi pasien diminta untuk menahan nafasnya. Selanjutnya, pemeriksaan arteri brachialis dimulai dengan memposisikan lengan pasien dalam kondisi rileks atau istirahat, siku terrelaksasi dan telapak tangan terbuka ke atas. Selanjutnya, fleksikan siku dengan derajat tertentu agar otot relaksasi optimal. Lalu rasakan pulsasi di bagian dalam siku pasien menggunakan jari telunjuk dan tengah, daerahnya sekitar medial dari tendon bisep pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks, yaitu pemeriksaan titik impuls maksimum dengan cara inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan ini hendaknya dilakukan di ruangan tertutup dengan pencahayaan yang baik. Lalu tentukan lokasi titik impuls maksimal pada posisi supinasi yang biasanya bisa ditentukan pada sela tulang rusuk atau iga 4 dan 5. Saat palpasi digunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventricle mungkin bisa menyebabkan jari terangkat. Periksa juga getaran dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Pada pemeriksaan ventrikel kanan, letakkan jari di sela iga 3, 4, dan 5. Minta pasien mengembuskan nafas lalu menahan nafas agar titik impuls maksimalnya lebih terasa. Lalu lakukan pada area ventrikel kiri. Lakukan hal yang sama pada posisi pasien telentang seperti tadi, tapi bila gagal bisa dicoba dengan memposisikan pasien secara lateral dekubitus kiri. Lalu minta pasien membuang napas secara penuh lalu menahan napas. Bila pasien wanita, maka sisipkan payudara kiri secara lateral, kemudian nilai lokasi dan amplitudo titik impuls maksimal. Selanjutnya adalah perkusi untuk menilai ukuran jantung pasien membesar atau tidak. Untuk menentukan batas kiri jantung dilakukan dari lateral ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung yang biasanya
ada sepanjang linea midclavicularis. Lalu untuk menentukan batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Lalu pada batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Selanjutnya untuk bunyi jantung 2, 3, dan 4 biasanya bisa didengarkan dengan baik pada posisi telentang menggunakan stetoskop bagian diafragma. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan, setelah iga kedua para linea parasternalis, lalu area katup pulmoner pada setelah iga kedua linea parasternalis kiri, sedangkan area katup trikuspid pada sternum, perbatasan corpus sternum dan processus cyplodeus, dan area katup mitral pada setelah iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Bagian diafragma bisa untuk S1 dan S2, dan untuk S3 dan S4 untuk frekuensi rendah ini bisa menggunakan bagian bel dari stetoskop seperti itu. Ini adalah pemeriksaan ekstremitas berupa piting edema, dilakukan dengan meletakkan jari kurang lebih di daerah tulang kering selama kurang lebih 2-3 detik. Bila ada edema, jari akan tenggelam dan ketika dilepas, bekasnya akan tetap ada. Video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.